Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulana Anan. Kali ini akan berbagi kisah horor tentang rumah berhantu. Pada suatu hari, seorang laki-laki, kita sebut saja Maul. Aku pindah ke Bandung sudah cukup lama. Keluargaku semua berasal dari Bali. Waktu itu orang tuaku mencari rumah yang akan dijual untuk tempat tinggal kami di Bandung. Setelah mencari-cari, akhirnya kami mendapatkan sebuah rumah yang awalnya sekilas tampak kurang terawat, dengan sebuah pohon jambu besar di halaman depan rumah, dan suasananya yang cukup aneh. Namun, karena harganya cocok, akhirnya rumah itu jadi kami beli, dan kemudian renovasi selama hampir 2 bulan selamanya. Kini kami tinggal di rumah baru itu. Rumah kami terdiri dari 2 lantai, dan lantai 2-nya dijadikan kamar kos oleh ayahku. Tapi karena masih baru, saat ini belum ada yang menempati. Malam itu aku masih terjaga. Aku melihat jam menunjukkan pukul jam 12 malam lebih. Aku duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Saat itu kebetulan sedang pertandingan sepak bola. Aku memasang volume TV agak keras karena tim yang main adalah tim favoritku. Aku berteriak ketika tim favoritku, namun tiba-tiba saja terdengar suara batuk seorang laki-laki. Aku melihat kanan dan kiri, depan belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Aku pikir itu ayahku, namun kedua orang tuaku sejak tadi sudah terlelap tidur, dan aku tidak melihat ayahku keluar atau lewat dari kamarku. Sejenak suasana hening waktu itu, namun kemudian terdengar seperti ada seseorang yang sedang menyapu di dalam rumah, dan suara itu terdengar dari atas juga, di lantai 2 rumahku. Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Kala itu aku langsung mematikan TV dan masuk ke kamar untuk tidur. Malam itu tidurku cukup lelap hingga tak sadar aku bangun kesiangan. Ketika aku bangun, suasana rumah sudah sepi. Mungkin orang tuaku lagi pada keluar. Aku lalu pergi ke dapur untuk minum dan kembali ke ruang tengah untuk menonton TV. Karena kebetulan hari itu libur sekolah. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara gaduh. Aku segera memeriksanya. Aneh, tapi nyata kulihat gelas yang tadi kupakai untuk minum kini sudah pecah berantakan di lantai. Padahal aku menaruhnya di atas meja yang posisinya pun tidak akan mungkin untuk jatuh ke lantai. Aku membungkuk untuk membereskannya, dan di lantai itu terlihat ada jejak kaki manusia yang sangat kotor, seperti habis menginjak lubang, dan arah masuknya berasal dari pintu belakang dapur. Aku segera mengambil lapel dan bersihkannya hingga malamnya aku menceritakan kejadian yang kualami itu kepada orang tuaku, namun mereka menanggapinya biasa saja. Sekitar jam di rumahku menunjukkan pukul jam 12 malam. Aku masih belum bisa tidur. Aku keluar dari kamar menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Saat itu aku dikagetkan oleh suara langkah kaki berlarian di lantai 2. Aku coba melihatnya. Keadaan lantai 2 sangat gelap. Saat aku takutkan saat itu adalah maling, namun tiba-tiba terdengar suara tertawa seorang wanita. Aku berkata, "Siapa itu?" tanyaku.
namun hanya dijawab dengan sebuah tawa kecil. Suara itu terdengar dari lantai 2 rumahku. Aku segera bergegas ke kamarku. Entah kenapa perasaanku mulai tidak enak. Bulu kuduk merinding, keringat dingin keluar dari sekujur tubuhku. Mulai berdiri aku merasakan merinding yang sangat hebat. Namun ketika aku baru saja mau masuk ke kamarku, tiba-tiba tampak sesosok wanita memakai baju merah dengan rambut panjang, tengah berdiri melayang di atas tempat tidurku. Kulitnya terlihat sangat keriput, kuku jari tangannya panjang dan runcing seperti bersiap mencekikku. Wanita itu mengerahkan jarinya, wajahnya hancur dan hanya bola matanya saja yang sangat jelas menatap ke arahku. Aku langsung berlari menuju kamar. Orang tuaku dan tidur di sana. Waktu pun berlalu. Aku makin terbiasa dengan keadaan rumah ini. Kamar kosan kini mulai banyak ditinggali. Namun sayangnya tidak ada yang bertahan lama. Ada yang bilang mereka takut karena melihat kuntilanak. Ada yang bilang melihat penampakan kakek-kakek. Dan ada juga penghuni kos yang katanya melihat hantu anak kecil yang sering bermain-main di lantai 2 rumah ini. Tidak saja keluargaku, ternyata warga sekitar yang lewat pun sering diganggunya. Bahkan mereka sempat bertanya-tanya kenapa keluarga kami masih betah. Setelah bertanya ini itu, akhirnya kini terungkap sejarah rumahku itu. Konon rumah itu dulunya pernah dijadikan tempat spiritual dan di sana juga ada seseorang yang meninggal karena overdosis yang katanya seorang wanita Belanda yang sering disebut-sebut sebagai kuntilanak. Mereka penghuni rumah ini. Sosok tersebut terkadang terlihat duduk di dahan pohon jambu besar di depan rumahku dengan kaki yang diayun-ayun sambil tertawa mengerikan. Yang suka dengan video ini jangan lupa like,